Shalom FICC, welcome to FIC News. Sekarang mari kita saksikan pengumuman terkait gereja dalam seminggu ke depan. Kami mau menyapa kepada jemaat yang baru pertama kali hadir di FICC Church. Kami sungguh senang atas kehadiran Anda. Jika butuh info dapat mendatangi tim pelayanan kami atau lihat slide berikut ini. Mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim pelayanan yang sudah melayani dalam ibadah minggu ini, pelayanan yang luar biasa hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih kepada hambanya yang sudah melayani dalam pemberitaan firman Tuhan, biar kiranya firman itu dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami semua. FICC Prayer, kami mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti doa malam online setiap Senin sampai Sabtu pukul 7 malam. Dan mari hadir dalam doa siang secara onsite di FICC Church Tangerang setiap Rabu dan Jumat jam 11 siang. Let's pray together! Shalom wanita cakap keluarga Allah. Mari kami mau mengundang kepada seluruh wanita di tempat ini untuk hadir bersama dalam IWAKA pada hari Selasa 23 Juni jam 4 sore di tempat ini. Panggilan kepada anak muda di tempat ini. Yuk hadir dalam ibadah pada Sabtu 27 Juni jam 6 sore di tempat ini. Ajak teman-teman lainnya datang untuk bertumbuh bersama. See you! Saatnya FICC Giving, persembahan akan dijalankan menggunakan kantong kolekte, dan bagi jemaat yang ingin memberi persepuluhan dapat menggunakan amplop coklat. Dan bagi jemaat yang ingin memberi dalam gerakan ceban untuk melunasi renovasi gereja, dapat melalui kotak persembahan di belakang atau nomor rekening berikut ini. Kami mau menginformasikan terkait Mikaka. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan pembayaran, bisa secara langsung mendatangi atau menghubungi Ibu Lauriko Suryadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di bulan ini. Berdoa umur panjang dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Yang bersuka cita boleh kita berikan aplaus buat Tuhan Yesus. Wow, semuanya sehat, apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar? Yang bersuka cita dan luar biasa boleh sama-sama kita bangkit berdiri bersama. Kita lihat kiri kanan, kita berikan salam. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada sore hari ini. Selamat datang Bapak Ibu di rumah Tuhan. Hari ini kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita yang tertuju hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Tuhan, terima kasih buat pada sore hari ini Tuhan. Kami umat-Mu Tuhan berkumpul bersama pada sore hari ini untuk mengagungkan nama-Mu Tuhan. Untuk meninggikan Engkau Tuhan, Raja di atas segala Raja. Bila Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada sore hari ini. Kau berkati pita suara mereka, berkati jari jemari mereka Tuhan dalam bermain musik dan multimedia Tuhan yang tidak kelihatan juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, seluruh umat-Mu pada sore hari ini Tuhan akan siap untuk memuji Engkau. Jadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, semua yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan yang layak menerima sembah kita, kami mau sujud Tuhan kepadamu, karena Engkau yang layak menerima pujian kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Sembah kami sore hari ini. Come on FICC, sama-sama katakan. Sadar ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa. You
saya undang bangkit berdiri. Sama-sama kita sembah Dia. Allah yang layak menerima sembah kita sore hari ini. Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Yesus. Mau naikkan ucapan syukurmu sore hari ini. Thank you Lord. Kau baik Tuhan. Kami bersyukur padamu Yesus Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Tuhan, segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Dengan satu suara katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan yang disembah. Haleluya. Sore hari ini kami yang bersyukur Tuhan mau memuji, memuliakan nama-Mu. Semua yang siap sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat sore FICC. Wow, puji Tuhan. Siapa yang bersyukur hari ini boleh lambaikan tanganmu saudara. Amin. Boleh kasih salam kiri kanannya. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Kita naikkan pujian kita. Kita mau bersyukur sore hari ini. Sebab Tuhan kita baik. Amin. Haleluya. Boleh sama-sama tepuk tangan. Yeay. Na 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 na. Bernafas
worship memuji nama Tuhan. Come on FICC, sama-sama katakan. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku, amin, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 Sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sore hari ini bersyukur, haleluya. Amin. Mazmur 118 ayat 1 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Semua yang bersyukur pada sore hari ini masih siap untuk meninggikan nama Tuhan. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya. Sama-sama katakan, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, sekali lagi sama-sama katakan, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada
Bersyukurlah. Come on FICC, sore hari ini saya mau mendengar semua sama-sama naikkan rasa syukurmu pada Tuhan. Amin. Selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya. Semua yang bersyukur pada sore hari ini, semua katakan haleluya. Boleh sekali lagi haleluya. Sorakan haleluya. Kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Amin. Wow. Puji nama Tuhan. Sore hari ini kita yang datang tempat ini dengan rasa syukur kita, sama-sama kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Sebab kita tahu dalam penyembahan yang kita lakukan setiap harinya bagi Tuhan, itu yang menghidupi kita. Dan biar kiranya sore hari ini kita membawa hati kita, seluruh hidup kita persembahkan bagi Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Sebab Dia yang layak menerima sembah kita, pujian kita pada sore hari ini. Kami datang Tuhan menyembah-Mu. Dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku
Yesus, kami menyembahmu. Kami datang menyembahmu, Kami bawa Kau yang bersyukur hari ini, naikkan pujianmu bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan. Kami bersyukur Kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan, Allah yang baik disembah. Segala pujian, hormat, kuasa hanya bagi-Mu. Kau layak terima sembah kami, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Segala pujian dan syukur bagi-Mu. Amin. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Segala pujian, katakan. Segala pujian dan syukur bagi-Mu. Amin. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kau kudus, Kau termulia Yesus. Kau yang awal, Kau yang akhir dari selamanya kami mau menyembah-Mu Yesus Tuhan kami. Haleluya. Segala pujian dan syukur bagi-Mu. Allah yang
Bapa. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh menyembah-Mu, kami boleh meninggikan-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Dan saat ini Tuhan, biar kiranya semua pujian, semua rasa syukur kami yang kami boleh panjatkan, boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu, biar kiranya apapun yang Tuhan mau sampaikan, itu boleh tersampaikan bagi setiap kami di tempat ini. Kami boleh menerima firman-Mu Tuhan, firman yang hidup, yang mampu mengubahkan setiap hidup kami. Dan biar kiranya Tuhan sore hari ini kami boleh datang dan kami boleh pulang juga Tuhan menjadi sesuatu yang berbeda Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan waktu kelanjutannya di dalam nama-Mu. Semua orang-orang percaya sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu, firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Yeskel Budi. Tuhan memberkati. Shalom. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Kita buka firman Tuhan. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-16. 1 Yohanes pasal yang kedua. Terima kasih kepada Tuhan, Bu Ibu Gembala, dan staf pengembalaan. Saya boleh dipercaya kembali melayani tempat ini. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia apa? Wajib hidup sama seperti Kristus. Ini ayat berat loh. Bapak Ibu kalau cuman ke gereja nggak apa-apa sih ya, nggak ada salahnya gitu ya. Ngejar berkat, ngejar kesembuhan, ngejar mujizat, oke lah. Tapi Bapak Ibu tidak bisa dipungkiri bahwa firman Tuhan ini juga berlaku dalam hidup saya dan hidup Bapak Ibu. Apa firman Tuhan itu katakan? Barang siapa mengatakan kita ada di dalam Tuhan, di dalam Yesus, ia, saya, Bapak Ibu wajib loh hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ada kata wajib. Nah, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini tidak mudah. Sekali lagi, tidak mudah. Coba tampilkan PowerPoint-nya, brother. Tema ini pergumulan saya untuk menyampaikan firman Tuhan dan sangat bergumul. Saya mengerti bahwa tema ini tidak mudah untuk dilakukan. Ketika kita bicara, Anda mau lihat Yesus, Anda itu siapa ya? Orang lain gitu ya, bukan kita nih ya. Anda mau lihat Yesus, gitu kan kita gitu ya. Anda mau lihat Yesus, Anda mau lihat Yesus. Berani gak kita ngomong, lihatlah hidup? Gak gampang. Tadi firman Tuhan katakan, ia wajib seperti Kristus telah hidup. Begitu kita melihat kenyataan seperti ini, kita mulai berpikir, bisa gak kita mencerminkan Kristus dalam hidup kita? Tadi saya catat di atas nih. Nah ini ada, saya punya catatan. Waktu Anda ikut Tuhan, pinjam sama Uci tadi solatip, makasih Ci. Waktu Anda ikut Tuhan, Anda sudah jadi anak Tuhan, setuju ya? Anda sudah menjadi Kristen, atau sekali lagi di skup yang lebih kecil lagi, saya adalah jemaat GPA Keluarga Allah. Nggak apa-apa ya pakai Keluarga Allah ya, karena yang terdaftar Keluarga Allah bukan FICC. Nah, ini tidak pernah lepas dalam hidup saya dan saudara. Setuju? Bapak ibu-ibu mau di pasar, bawa ini. Bukan kertasnya nih, label ini. Ibu-ibu mau di pasar, bawa ini. Bapak-bapak di kerja, di kantor, bawa ini. Adik-adik di kuliah, di marketplace, bawa ini. Ini nggak mungkin kita tinggal kan? Setuju ya? Kita nggak mungkin tinggal ini untuk hari Minggu aja deh saya pakai. Saya pakai label ini hari Minggu aja. Kenapa? Ibadah. Saya pakai dong. Seninnya saya simpan dulu di lemari. Nggak bisa saudara. Ini terus ada dalam hidup saya dan saudara sampai nanti kita selesai dalam dunia ini. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu tetap setia sampai pada akhirnya? Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan iman. Ada sebuah pertandingan.
Makanya Bapak Ibu, label ini nggak gampang. Hanya ada dua, Anda memuliakan Tuhan atau Anda memalukan nama Tuhan dengan label ini. Sampai di sini paham ya, pelan-pelan ya. Nggak mungkin kita simpen dan saya katakan begini, saya bukan anak Tuhan. Itu kayak Petrus ketemu dengan anak yang kecil. Apakah Anda pengikut Tuhan? Bukan. Itu kita nggak bisa pungkiri. Makanya beban kita sama-sama adalah begitu orang lain lihat kita, itu sudah seperti Alkitab yang terbuka. Saya lihat hidup Kristus ada dalam hidup kamu loh. Itu nggak gampang, saudara. Menjadi orang Kristen bukanlah sekedar pengakuan. Oh, Bapak Kristen ya, Ibu Kristen ya, adik Kristen ya. Kekristenanmu tidak akan pernah menyelamatkan kau sampai ke surga. Tapi kekristenanmu adalah bagaimana kita hidup dan apa yang kita bagikan dengan orang lain. Jangan bangga jadi Kristen. Karena orang Kristen pun ada juga yang berbuat jahat. Maaf, saya harus mengutamakan ini. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Banyak orang yang alergi dan tidak mau ke gereja, bahkan kecewa dengan kekristenan, karena melihat sikap kita tidak pernah mengerti akan arti kekristenan. Saya punya teman di Bangka. Sampai hari ini masih dalam pergumulan saya untuk menginjil dia. Teman saya ini bukan teman yang sembarangan. Dia adalah pernah kuliah STT. Dan dia kecewa. Dia seorang anak dari seorang hamba Tuhan gereja besar di Jakarta. Dia menikah dengan orang Tobuali dan pindah Tobuali. Dan sampai hari ini dia adalah pengikut agnostik. Kenapa? Dia tahu adanya Tuhan, tapi dia tidak percaya adanya Tuhan. Kenapa? Dia kecewa dengan orang-orang Kristen. Ngeri loh. Zaman sekarang bukan zaman yang seperti dulu lagi. Ketika kita melihat orang Kristen yang kita pikir dia baik, ternyata tidak baik, kita kecewa sudah. Dan akhirnya kita nggak bisa lagi menjangkau dia. Nah hari ini kita berdiri begini, saya ke gereja lah, supaya hati saya lega. Karena kalau saya nggak ke gereja, ada kayak feeling guilty gitu loh, rasa bersalah. Tapi kita tidak pernah mencari Tuhan di dalam ibadah dan hidup kita. Hanya sementara aja. Berapa lama sih ibadah? Jam 4, jam 6, atau setengah 7 selesai. Tapi kita nggak pernah berjumpa Tuhan dalam ibadah kita. Kisah Rasul pasal 11 ayat yang ke-26 berkata begini, pada awalnya di Antioquia, kekristenan itu adalah hanya sebutan, bukan agama. Sebutan. Kristen itu artinya Kristus. Kristen itu artinya kemiripan dengan Kristus, mirip dengan Kristus. Ini terus ada dalam hidup saya dan saudara. Ini nggak pernah bisa copot. Anda Kristen, jangan cuma ngaku Kristen. Maaf kalau saya keras hari ini, firman. Jangan cuma karena ngikut Kristus saja, tapi harus seperti pribadi Kristus itu nggak gampang, saudara. Ada sebutan. Mohon maaf, saudara. Ada orang yang disebut suka makan. Kita sudah buat kesepakatan pertama ya, hamba Tuhan gemuk bukan karena banyak makan, tapi karena banyak sabar. Setuju? Dan yang kedua firman Tuhan katakan begini, tubuh kita adalah bait Allah, setuju ya? Dan bait Allah itu harus dikembangkan, jangan dikecilkan. Itu firman Tuhan. Loh, tubuh kita adalah bait Allah, setuju ya? Benar, oh ada ayatnya bukan nama-namain loh. Bait Allah itu jangan dikecilin saudara. Bait Allah itu harus dikembangkan ke kiri dan ke kanan supaya banyak jiwa masuk gitu ya. Enggak janjian saudara. Ada yang ngomong si kepo. Saya berharap di gereja ini nggak ada yang sebutan si kepo ya. Judulnya pengen tahu aja urusan orang. Kepo banget sih lu. Atau mungkin ada yang si muka gratisan, ada sebutannya saudara. Setiap ada yang ulang tahun dia pasti hadir, setiap Natal dia pasti hadir. Kenapa? Karena ada makan gratis. Di sini nggak ada. Kenapa? Itu sebutan. Sama seperti itu, Kristen juga sebutan. Julukan itu muncul karena ada buah yang dihasilkan. Setuju ya? Kalau Anda Kristen, buahnya apa? Kalau saya Kristen, saya mirip Kristus. Berapa orang yang hadir sekarang ini yang hidupnya seperti Yesus? Tujuannya cuma satu kok. Bapak Ibu bisa cek di Google. Berapa banyak sinode yang ada di Indonesia? Sekian puluh ribu.
Alkitabnya satu, sinodenya banyak. Tapi tujuannya cuma satu, hidup seperti Kristus. Dan ini gak gampang. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Agama tidak membuat kita lebih baik dari siapapun. Belum tentu orang Kristen lebih baik dan lebih benar dari orang lain. Anda harus sepakat. Agama lain bisa lebih baik daripada kita. Masa kita tidak lebih baik dari yang lain kalau kita pengikut Kristus? Maaf, tidak membanding-bandingkan, saudara. Sebutan itu ada dalam hidup saya dan saudara. Nah, cilakanya saudara, banyak orang Kristen, orang yang tahu kita Kristen, tetapi kita mendapatkan komentar yang sinis. Kok kamu udah Kristen kayak begitu ya? Pertanyaan ini kan negatif. Bukan memuliakan tapi memalukan. Pasti ada tendensi negatif ketika orang nanya orang Kristen kok begitu ya. Kita belajar hari ini. Gak gampang untuk masuk di dalam proses kehidupan itu, saudara. Boleh baca lagi biar gak ngantuk? 1, 2, 3. Orang yang benar-benar baik atau tidak munafik akan tetap baik meskipun orang yang benar-benar baik tidak akan berubah meskipun orang-orang di sekitar tidak baik sama dia. Bisa nggak? Ngomongnya gampang, prakteknya susah. Harus tetap mengampuni, tetap mengasihi. Dan itu nggak mudah. Baca lagi 1, 2, 3. Orang yang benar-benar baik atau tidak munafik akan mudah mengampuni, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan dan memberikan kesempatan orang yang menyakitinya untuk berubah. Sekali lagi, kalau bukan kekuatan Roh Kudus kita nggak bisa melakukan itu. Tapi itu harus dipraktekkan, bukan berarti kita nggak bisa, saudara. Tuhan udah naik ke surga. Coba deh, satu orang aja berbuat baik, itu pasti akan menular dalam satu gereja. Satu orang aja berbuat baik, orang akan melihat itu, dan orang akan mengikuti teladan Kristus dalam hidup saya dan saudara. Tapi ada satu orang yang berbuat jahat, itu juga akan nular. Gak gampang. Baca lagi. 1, 2, 3. Gaya hidup saling membantu. Oke. Terkadang banyak orang Kristen yang tidak menolong, malah ngomongin orang itu. Kalau nggak bisa nolong, jangan kita ngomongin orang. Udahlah. Penyakit-penyakit gereja seperti ini udah harus hilang gitu loh. Kita nggak bisa bantu, udah jangan banyak omong. Kalau mau bantu, tangan kanan membantu, tangan kiri nggak perlu tahu. Tapi orang yang banyak ngomong itu justru orang yang nggak pernah bantu, saudara. Saya mengamati di gereja-gereja. Orang yang banyak komentarnya adalah orang yang tidak pernah menyumbang dalam sebuah event. Tapi orang yang banyak menyumbang, dia selalu bilang, shh, jangan bilang-bilang ya, saya akan bantu pekerjaan Tuhan. Sepakat ya? Lebih baik kita diam daripada kita banyak omong kalau kita nggak bisa bantu orang. Jangan menjadi satu benalu dalam sebuah komunitas Kristen, saudara. Apalagi ini. Loving your community adalah nggak gampang. Selalu ada gosip di mana-mana. Paling sebel sama namanya gosip. Nggak pernah tenang hidupku tanpa ada gosip. Ada aja cerita-cerita tersendiri, saudara. Saya tidak tahu apakah di sini masih ada gosip. Apalagi, saudara? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Gereja harusnya bukan gudang gosip. Gereja bukan tempat orang yang sempurna, tetapi gereja adalah tempat orang-orang yang sedang disempurnakan. Kita sedang sama-sama belajar menuju pada kesempurnaan Kristus. Jangan saling menghakimi, tapi harus saling mengasihi. Udah sering dengar khotbah inilah. Ayo dong. Gereja ini bukan tempat yang sempurna kok. Kalau sempurna udah di surga, saudara, tempatnya. Saudara kan belum di surga, masih banyak belajar, betul ya? Saya juga belajar. Disempurnakan, digesek satu dengan yang lain. Kita juga sama-sama masih belajar, masih rawat jalan. Kenapa kita ngomongin satu dengan yang lain? Sesama pasien dilarang mendahului.
Kita sama-sama rawat jalan. Jam 4 masuk, jam setengah 7 kita pulang. 2 jam kita dirawat di sini, saudara. Supaya apa? Hidup kita benar di depan. Hidup kita benar. Jangan memalukan nama Tuhan. Banyak gereja yang terpecah, banyak jemaat yang terpecah. Kenapa? Gara-gara masalah. Itu wajar, saudara. Kita akan ketemu dengan orang-orang yang mengecewakan. Gak bisa ditutup-tutupi, pasti masih ada yang saling kecewa satu dengan yang lain. Ayo, loving your community bukan hanya slogan. Mau sampai hamba Tuhan berapapun di sini sudah gak pernah bisa berubah. Mau pendeta-pendeta terkenal, gak terkenal, desa, luar kota, luar desa, kapan mau berubah kalau cuma tema doang? Tapi perubahan itu dimulai dari diri saya dan diri Bapak Ibu semua. Diawali dengan kita, Bapak Ibu. Jangan sampai terpecah-pecah. Tuh, apalagi ini. Jangan mundur dari Tuhan dan gereja. Justru masalah akan menguji kedalaman dan pertumbuhan iman kita dalam Tuhan. Bersyukur. Gereja gak banyak jumlahnya di sini. Cuman paling 60 orang, 70 orang. Bersyukur saling gesek. Bersyukur masih bisa praktek firman. Ini udah denger firman, udah tua, bahasa kasarnya udah bangkotan secara rohani, tapi tetap aja masih kecewa dan ngambek. Kemana firman Tuhan? Kalau bayi rohani oke lah ya, ditimang-timang gitu kan, disayang-sayang, dielus-elus. Kita pada semua nih bukan bayi rohani lagi. Masih mau dikasih susu terus. Sekali-kali makan babi panggang, saudara. Iyalah. Susu melulu dikasih, dilus aja, disayang-sayang sama gembala. Ya ilah, Gusti. Sampai kapan? Mau jadi cacat rohani? Stunting rohani? Ayo bertumbuh. Dengar firman 3 jam. Tapi gak pernah berubah. Udah tua juga, saudara. Yuk kita baca Kisah Para Rasul yuk. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wah mantap ya, 42. Dan 42, ntar dulu malah mundur nih, maju. 1, 2, 3, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Keren. 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mantap ya. Jemaat mula-mula keren loh. 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Next PowerPoint. Wih, kalau ini terjadi di keluarga Allah, saya salut sama GP Keluarga Allah. The best jemaatnya sudah. Penuh dengan mujizat, penuh dengan Roh Kudus, penuh kasih dan penuh kuasa. Saya mau mengundang banyak orang berbondong-bondong ke tempat ini. Kenapa? Gereja yang harmonis. Gereja yang keren. Gereja yang mantap. Jangan baca di awalnya. Baca akhirnya, saudara. Tuh. Saya kaget, yes, gereja mula-mula terjadi di Bangka. Ya, thank you Tuhan. Tapi Alkitab tidak pernah menyembunyikan kenyataan. Setelah gereja mulai bertumbuh, perselisihan juga mulai muncul. 2 orang masih aman, 3 orang masih aman, 3.000 orang jadi masalah. Ya, semakin banyak orang semakin banyak bermasalah. Kenapa? Semakin banyak orang semakin banyak pemikiran dan perkataan. Tuh. Iblis tahu kalau gereja tidak bisa dihancurkan dari luar, maka gereja kan dihancurkan dari dalam. Loving your community. Sanggup nggak saudara ngadapin ego, iri hati, kelompok-kelompok yang mementingkan, kelompok-kelompok ada kepentingan pribadi, hati yang nggak dewasa. Sanggup nggak? Gereja mula-mula mah enak.
Ada perselisihan nggak? Ada, saudara. Ada perselisihan, ada, saudara. Target yang pertama diincar adalah gembala. Hamba Tuhan itu yang paling diincar. Kepalanya mati, ekor juga mati, saudara. Wah, ini kering. Gembala bombardir, saudara. Bu Gembala mau ulang tahun, datang ya tanggal 25. 72 tahun mami saya ulang tahun. 72 tahun. Gak gampang loh. Usia boleh tua, hanya angka. Tapi udah pakai tongkat juga, saudara. Iya, namanya maklum lah orang tua ya. Iya, maklum aja kalau ibu gembala tuh udah sepuh. Namanya juga orang tua. Kadang-kadang ngomongnya juga kadang pedes, namanya juga orang tua. Udah maklumin aja. Ayah juga begitu. Hah? Ini yang diincar. Nah, ketemu jemaat yang kayak gini. Jangan atur saya, bukan. Jangan atur saya, pendeta. Semau gue. Hanya ngikutin perasaannya saja. Udah gitu apa? Terluka. Kan gini skenario film drama Koreanya. Gitu-gitu aja kan. Bapak Ibu mau nonton di mana gereja, mau di gereja manapun nonton ceritanya cuman gitu. Egois, nggak mau diatur. Susah. Terluka, konflik, gak nyaman, asik dalam membicarakan gosip. Jadi pahlawan kesiangan, ngajak orang sesama orang luka hati, menjadi satu komunitas. Ujung-ujungnya apa? Menghakimi kan? Udahlah, kalau gak siap dengan gembala, dekat dengan gembala, jangan dekat dengan gembala. Semakin kau dekat dengan ibu gembala, dekat dengan pengerja, kau akan tahu kekurangannya. Semakin kau tahu kekurangannya, semakin kau akan kecewa. Saudara. Maaf saya katakan saya berani. Kenapa? Karena saya pun gembala. Semakin orang tahu dengan saya, semakin tahu kelemahan saya, kekurangan saya, karena gembala juga tidak sempurna. Kalau engkau siap dekat dengan ibu gembala, dengan tim pengembalaan siap untuk dikecewakan, tapi jangan pernah menghakimi. Jangan jadi ini, terluka nih penyakit yang luar biasa, saudara. Tolong paham ini. Anda dan saya tetap di bawah otoritas. Tidak bisa lepas dari ini. Bayangkan gempuran-gempuran ini selalu ada dalam pemimpin yang memayungi Bapak Ibu. Bapak Ibu gak pernah lihat kan? Bapak Ibu gak pernah tahu kan? Setan kapan nyerang Bapak Ibu? Gempuran itu selalu ada, saudara. Siapa yang nahan? Pasang badan. Pemimpin dulu. Ini kan strateginya. Diserang, buat pemimpin kecewa, bocor hati, payungnya bolong, hatinya luka, pekerjanya bocor, PDM-nya kecewa. Ujung-ujungnya siapa yang kena? Jemaat. Ini kan strateginya, saudara. Yang diserang iblis itu adalah gembalanya. Dengan cara apapun juga, saudara. Sampai bocor, jemaat jadi korban. Yang kedua juga begitu dalam keluarga. Ini jangan dibalik-balik. Suami memimpin, mengasihi, istri tunduk, anak tunduk, hormat orang tua. Ini udah biasa, saudara. Dan iblis juga berusaha itu merusak dalam keluarga kita, anak-anak Tuhan. Akhirnya suaminya terluka. Payungnya terbalik, saudara. Istri memberontak, mengambil alih kepemimpinan. Jadilah keluarga yang terbalik. Nah, saudara, gambaran-gambaran ini adalah gambaran-gambaran yang saudara harus ngerti. Sampai hari ini, Isabel tidak tercatat sudah bertobat. Roh Isabel yang memanfaatkan jemaat yang terluka baik dalam keluarga maupun gereja. Jadi rusak, saudara, gereja itu. Nular, saudara. Ada satu yang terluka, mempengaruhi yang lain. Kalau nggak kuat di dalam Tuhan, akan ikut-ikut terluka, saudara. Jemaat mula-mula juga seperti itu, harmonis awalnya. Nanti saya lihat buka lagi. Kalau gereja yang sehat, mari kita saling dukung, saling mengasihi. Komunitas kita cuma segini doang, saudara. Isabel dalam Alkitab tidak bertobat, saudara. Ya, saya lepasin, saya maju aja. Saya akan catat ini, Bapak Ibu. Ini satu pengajaran penting juga ya.
Ternyata di dalam Kisah Para Rasul setelah gereja mula-mula, ada perselisihan. Pertama, masalah sosial, diakonia, Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7. Terjadi keluhan antara orang Yahudi, Helenes, dan Ibrani. Janda-janda mereka diabaikan. Kenapa? Dalam pemberian sembako, diakonia, ada selisih nggak? Ada. Saya kok nggak dibagi? Itu dibagi tuh. Selisih hanya gara-gara itu, saudara. Bu Gembala tuh lihat tuh, PDM-nya tuh, milih-milih kan, ngajak-ngajak. Saya nggak diajak, itu diajak tuh. Malu dong sama umur. Malu sama Tuhan. Malu sama anak cucu. Malu sama Veronica. Veronica. Malu dong sama Veronica yang selalu disebut-sebut. Hanya gara-gara pembagian tidak adil. Persoalan doktrin, pengajaran. Selisih, saudara. Selisih. Ada yang bilang disunat untuk diselamatkan dan sebagainya. Paulus dan Barnabas konflik pribadi, berselisih tajam. Iya, konflik. Konflik, saudara. Paulus dan Barnabas juga konflik. Berselisih tajam soal membawa Markus. Cuman pengen ini. Markus ikut gak pelayanan? Cuman itu doang selisih, saudara. Konflik. Itu aja selisih. Pelayanan gak dipilih, masalah. Gak dipilih, ikut ini, masalah. Ngambek, kecewa, ya udah, mau apa lagi? Nggak beres-beres ya. Gitu-gitu aja muternya, saudara. Ngerinya cuman ini. Saudara masih hidup manusiawi, masih muncul. Mau dipakai Tuhan bagaimanapun, mau membuat orang lumpuh berjalan buta melihat, kalau manusianya masih muncul, akan terjadi bentrok, saudara. Padahal gereja ini adalah tempat untuk kita berlatih keluar sana, menjadi hidup seperti Kristus. Sudah ya, jangan terlalu banyak ego dibungkus kerohanian. Cukuplah. Masih ada lagi korban-korban lain yang tidak lagi seperti orang dewasa dalam Kristus. Maaf saya katakan begini. Kalimatmu rohani tapi hatimu penuh racun. Ada orang cuma ngomong, saya hanya menyampaikan kebenaran, saya hanya menegur Bapak Ibu, tapi kenyataan orang yang sama adalah membicarakan kita, bahkan menyabarkan kepahitan dan menghancurkan pelayanan diam-diam. Dan ini ada, saudara. Sekali lagi nyiapin firman Tuhan ini berdarah-darah, saudara. Ngomongnya baik, hatinya penuh racun. Bahaya, saudara. Ada golongan Paulus, golongan Apolos. Pecah lagi, saudara. Mau pecah berapa lagi? Ada golongan A, golongan B. Golongan si Okran, golongan si Joni. Golongan si Syukur. Itu aja pecah. Bawa masa masing-masing. Udahlah, mau Okran, mau Joni, mau Syukur, Yesusnya tetap satu. Udah, saudara. Boleh baca lagi ya. 1, 2, 3. Kondisi gereja sekarang seperti apa, saudara? Sedikit tersinggung langsung pindah gereja, beda pendapat langsung jadi musuh, dan di banyak tempat orang lebih setia kepada pergaulan daripada kepada Tuhan. Ini kondisi sekarang. Ya, mudah-mudahan saudara nggak pindah gereja lagi lah ya. Mau pindah gereja kemana juga sama aja, orang-orang gitu-gitu aja. Gereja besar ngomongnya beda lagi. Ketemu pendeta lebih susah ketemu pendeta, lebih baik ketemu Tuhan, lebih gampang. Gereja kecil ngomong lagi, lu mau ke gereja mana? Ntar ujung-ujungnya kayak teman saya agnostik, saudara. Udahlah, kecewa sama semua gereja, gak ada gereja yang benar. Kacau kan? Justru gereja itu tempat Anda ditanam, diproses. Saya ngitung-ngitung ada aja dalam 1 tahun satu orang keluar dari FICC keluarga Allah. Nggak tahu kenapa. Ada aja itu. Saya berdoa supaya siklus itu dipatahkan, saudara. Kenapa nggak gampang loh? Makanya saya katakan selalu siap kalau melihat masuk dalam ring pengembalaan.
Karena gembalamu tidak pernah sempurna. Tuh, ditegur. Paulus menegur Petrus karena bersikap munafik. Sakit hati lagi. Selisih lagi. Jemaat mula-mula kan tadi enak ya bacanya ya. Wih, keren di awalnya saudara. Baca terus dong sampai firman Tuhan sampai habis. Ditegur, kecewa saudara. Terakhir ya, tutup ya. Hari ini kita cuma mau ngomong gini. Gereja dan jemaat Tuhan bukanlah Tuhan. Hanya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Kita diciptakan sesuai gambar Tuhan. Oke, dimampukan menghasilkan buah roh. Oke, karakter Kristus. Oke, tapi kita bukan Tuhan. Sampai kapanpun engkau boleh melihat, kalau engkau tidak pernah berubah, engkau akan kecewa, saudara. Kalau kita tersakiti oleh gereja dan jemaat Tuhan yang ada di dalamnya, membuat kita kehilangan iman di dalam Tuhan, maka sebenarnya iman kita itu pada manusia bukan pada Tuhan. Udah ya, udah pada gede, udah pada dewasa rohani, lihat Tuhan. Kalau Anda lihat Tuhan, kita menyadari semua kita pernah kekurangan. Harusnya seperti itu saudara ya. Lalu saudara, yang kedua adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan kepada gereja. Coba lihat kiri kanan, bisa mengecewakan nggak? Bisa. Semua bisa mengecewakan dan akan mengecewakan. Makanya percayanya kepada Tuhan aja. Gereja tidak ada yang sempurna, saudara. Tuhan tidak bisa mengecewakan, tapi gereja umat Tuhan pasti bisa mengecewakan. Apalagi ini. Tidak ada hamba Tuhan yang sempurna. Semua pasti punya kekurangan. Tuh. Yang sempurna hanya Tuhan. Kalau Anda menyadari ini, Anda mengerti. Anda akan tetap setia di tempat ini. Dan yang kedua, tetap setia untuk mengikut Tuhan sampai selamanya. Jangan pindah-pindahlah. Mau pindah bagaimanapun, yang salah tuh kita. Hati kita gak siap diproses Tuhan. Ujung-ujungnya apa saudara? Engkau gak bisa bertumbuh dewasa. Dan ini menjadi target iblis. Saya sedih lihat ini saudara. Kita lihat orang lain munafik, tapi kita sendiri sedang munafik. Dan kita menjadi orang yang ahli menunjuk-nunjuk. Kenapa? Stunting rohanimu. Harusnya udah tua, tapi masih pendek. Kontet, you know kontet? Pendek. Harusnya udah menjadi seorang pengajar, tapi cuman seorang pengkritik. Lihat orang lain munafik, jatuh. Lu sendiri tuh yang ngomongin. Munafik. Tiba-tiba kita ahli tuh menggunakan jari kita. Kenapa? Nggak nyaman. Menutupi kekurangan, tunjuk orang lain. Kekurangan dia nggak kelihatan, kekurangan orang lain yang dilihatin kepada kita. Kita punya kekurangan, iya akui aja lah. Kekurangan saya ini dan ini, saudara. Jangan nunjuk orang lain lagi. Supaya kita menutupi kekurangan kita, saudara. Apalagi selalu pakai topeng. Saya paling sebel banget. Kalau ketemu orang di depan, shalom, bahkan suka dijilat. Kayaknya okran paling kencang nih. Curiga saya, saudara. Justru yang menjual Yesus adalah Yudas yang mencium Yesus, saudara. Jangan-jangan okran menjual gembala nih, ujung-ujung. Ngeri saya, saudara. Di depannya, baik. Pak Lukas. Di belakangnya ngomongin Pak Lukas. Pak Lukas, begini. Tapi depan Pak Lukas. Malaikat cuma bilang pret lah. Paling ngeri sama orang-orang begitu. Pak Lukas. Udahlah, gak usah seperti itu juga lah. Justru kita ngomongin orang itu gak ada gunanya. Diri kita juga belum sempurna. Konflik dari dalam ini diperbaiki.
Gerejanya udah keren, musiknya udah bagus, pemainnya udah oke, hubungannya juga oke dong. Jarang dong gereja seperti ini, udah bagus semuanya, tinggal komunitas yang diperbaiki. Doanya kan melebar ke kiri, ke kanan, tambahkan jiwa-jiwa. Perbaiki dulu diri kita. Jangan saling tersinggung. Jangan selalu iri aja jangan. Apa diriin? Erwanto deket sama Pak Lukas ngiri. Ngapain tuh deket-deket sama Pak Lukas? Udah suka-suka dia mau deket sama siapa? Iya, dia tuh deket-deket PDM. Ngapain kali? Suka-suka dia mau deket siapa? Tuh mulut kita lebih ngomongin aja. Ada aja yang diomongin tentang ini. Selalu ada aja. Dia tuh, ada yang lagi deket sama Joni. Udahlah biarin aja. Dia mau deket sama Joni kayak. Cilakanya banyak orang mempertahankan gengsi. Daripada berdamai. Orang lebih suka memenangkan argumen daripada memenangkan jiwa. Pendapat saya paling benar loh. Pendapat saya yang paling benar, lu pada salah semua. Udah, gak ada yang menang, gak ada yang kalah. Kalah jadi karang, menang jadi abu. Satu community berbaur lah. Kekurangan kelebihan memang begini-gini aja kok. Bukan orang baru semua, saudara. Minta Roh Kudus lah akhir zaman ini. Supaya gak terpecah-pecah lagi. Tambah lagi jiwa-jiwa, tambah lagi besar, saudara. Tambah lagi pengalaman-pengalaman rohani. Saya mengerti akan fungsi Roh Kudus ini. Kenapa? Jangan bongkar hati yang salah. Semua kan pasti selalu bilang kita yang paling benar ya. Coba berdebat. Saya yang benar, kamu yang salah. Selalu begitu. Tapi Roh Kudus akan membuka itu semua. Gak ada yang bisa tertutupi dengan kuasa Roh Kudus. Hari ini pun Roh Kudus akan membongkar kepahitanmu. Tanpa Roh Kudus kau akan terus bela dirimu. Ya, biar Roh Kudus bekerja, saudara. Motivasi yang tersembunyi apapun dibongkar sama Roh Kudus. Saling mengasihi satu dengan lain itu gak gampang. Minta sama Tuhan. Minta sama Roh Kudus. Saya pun seperti itu sebagai pengembalaan. Tuhan tolong, Roh Kudus tolong, tahan tuh lidah-lidah yang bisa menghancurkan gereja. Hancur tuh dari dalam, keropos sudah. Karena gosip, karena sindiran, cerita mulut ke mulut. Roh Kudus bekerja, melembutkan emosi. Minta Roh Kudus bekerja, kasih hikmat kapan waktunya kita ngomong, kapan waktunya kita diem. Kalau gereja ini tanpa Roh Kudus, yang ada adalah perang kata-kata. Kalau udah perang kata-kata, udah deh. Selamat tinggal dunia, saudara. Nggak ada yang bisa bela, saudara. Bingung kan? Mau bela siapa? Semangat ya. Yang terakhir, saya percaya Roh Kudus akan membawa kita pada kesatuan. Meskipun kita berbeda loh. Beda karakter, beda suku, beda bahasa, beda semuanya, saudara. Tapi mempersatukan kita adalah Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita akan nggak bisa bersatu. Saling ngalah lah. Ngalah itu gak gampang loh, sakit iya, tapi itulah untuk memenangkan satu jiwa. Jangan gedein gengsi, gedein kerajaan Allah, supaya kemuliaan Tuhan nyata dalam gereja ini. Kalau gedein gengsi gak ada habisnya, gedein ego gak ada habisnya, saudara. Semua punya ego masing-masing, semua punya gengsi masing-masing. Mari kita gedein kerajaan Allah. Yesus harus semakin bertambah, kita harus semakin berkurang. Gembalamu mau ngatur bagaimanapun, gereja ini mau ngatur bagaimanapun, itu bukan karena aturan manusia. Mau bersatu gimana pun, mau diajak retret, mau diajak nangis bareng, tetap aja yang luka mah luka, saudara. Sama di sana juga begitu, di sana sinilah. Dibuat satu komunitas, dibuat satu acara gitu ya, breakthrough, saudara. Wah, mau cuci kaki, pernah dong acara cuci kaki, tau lah ya. Nangis-nangis sama gembala. Tapi justru dia yang menyakiti saya, saudara.
Gue mau kecewa begitu. Udah nggak inilah, udah kebel. Lu mau cuci kaki, cuci tangan, cuci mandi, lu mandi sekalian. Tetap aja lu nyakitin gembala. Kenapa lu nggak pernah berubah? Orang Bang Kamil tuh bangpa, tau nggak bang? Keras kepala. Minta Roh Kudus. Jangan cuma event 1 hari 1 jam terus lu mengampuni. Basi. Lu mau cara-cara bagaimana juga basi. Tanpa begitu pun kalau Roh Kudus mau bekerja, hatinya dilembutin. Mulanya kan dari hati. Mau ngapain juga percuma. Kesel kenapa orang-orang kayak gitu justru yang nyakitin. Yang terdekat itulah yang punya potensi menyakiti. Hari ini baik, besok belum tentu baik. Egonya masih ada. Mau sampai kapan berubah? Umur juga nggak berapa banyak lagi. Ya kan kita 70-80 tahun kok. Cuman belajar di dunia. Setelah itu kekekalan. Unlimited time dengan Tuhan. 70 aja gagal, 80 juga gagal mengasihi. Udahlah, mau tangis mau apa udah. Yang penting hati lu benar di hadapan Tuhan. Gembalamu gak bisa lihat, PDM-mu gak bisa lihat, Tuhan yang lihat. Jangan ngoceh di belakang. Kan udah kita sepakat, maklumin. Ibu gembala kita sudah sepuh. Udah tua, saya sebagai anak mengerti itu, saudara. Mau gimana? Ya udah, itu gembalamu. Ini PDM-mu, tuh 2, 3, 4. Udah, terima. Mau dikatakan apa? Terima. Ya ini yang Tuhan pakai untuk mereka, untuk kalian tempat sini. Minta Roh Kudus saja, dewasain dah kita semua. Kalau udah dewasa enak lah cari jiwa tuh. Lebih baik cari jiwa lah daripada cari musuh. Jangan terus emosi, udah tersinggung balas. Ada buah roh lah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, bla 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 sampai 9. Udahlah, simpel-simpel aja hidup itu. Hidup sekali juga mati cuma sekali. Nggak lama lagi kita juga mati. Nggak tahu kapan waktunya, betul kan? Nggak ada yang tahu, saudara. Minta Roh Kudus lah. Jangan saling melukai lagi. Loving your community, aduh. Tema ini saya bilang, Tuhan, pakai bahasa Inggris lagi. Orang biasa aja kan, saling mengasihi, udah gitu kan. Kayaknya barat banget gitu kan. Loving your community. Iya. Aduh. Udah seneng hati, wah kekinasi beres semua. Ore, peluk-pelukan. Panggil pendeta jauh dari Batam. Buat ngajar Bapak Ibu, perjamuan kudus. Tetap aja tuh. Tetap aja, yang sakit mah sakit. Yang waras tetap ngalah lah. Yang error tetap error. Kenapa pilihan kita kok? Sampai kapan mau begitu ditipu iblis? Tanpa Roh Kudus gereja akan sibuk saling melukai. Tapi dengan Roh Kudus itu akan dihancurkan ego kita. Udahlah minta, dipersatukan hatinya. Gereja kita tetap kuat menghadapi zaman akhir. Zaman udah susah, udah akhir zaman. Udah naik semua. Cabai naik, emas naik, dolar naik. Iya. Mau apa lagi gitu loh. Sepedes-pedesnya cabai yang naik, lebih pedes mulut orang sakit hati, pedes banget saudara. Abis. Udah, khotbahnya gini-gini terus, udah capek ngotbahin orang. Berubah lah ya, nggak usah dikhotbahin lagi sih sebenarnya. Bapak Ibu kan udah tahu semua ilmunya, hanya mau nggak berubah. Kalau Roh Kudus mah gratis, dia mengubah hati kita. Udah ya, yuk main musik. Kita selesai dah. Tenang loh, tapi panas dingin saya sudah. Khotbahin begini, tuh kan, loving the community, berat saudara, berat. Aduh, belum yang ngomongin Pak Lukas, belum yang ngomongin si Joni, belum yang ngomongin Pak Joko, ada aja yang diomongin. Jemaat kreatif, untuk yang positif kreatif bolehlah. Yuk kita nyanyi yuk. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi
hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama ini. Bekerjalah, lawan kami Tuhan malam hari ini. Inilah hati kami, inilah hidup kami. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bapak Ibu, kalau kita mau hidup di dalam Kristus, hiduplah seperti Kristus telah hidup. Apakah kita berani pada malam hari ini berkata kepada orang lain, kalau Anda mau lihat Kristus, lihatlah hidup saya. Karena itu satu beban tersendiri sebagai pengikut Tuhan pada akhir zaman ini. Jangan sampai orang menjadi tersinggung gara-gara sikap kita. Dan itu pun tidak mudah kalau bukan karena kekuatan Roh Kudus. Harusnya di tempat ini, di gereja ada proses pembentukan. Bagaimana kita bisa berhasil di luar sana. Tetapi kita juga harus membereskan yang di dalam internal gereja juga. Justru tempat ini, tempat di mana kita dibentuk, tempat di mana kita diproses, bergesekan satu dengan yang lain. Tetapi menjadi satu pembelajaran untuk kita mempraktekkan firman Tuhan. Setelah kita berhasil di dalam gereja dengan sesama kita bisa melangkah keluar untuk boleh melihat dan menjangkau jiwa-jiwa yang ada. Hari ini firman Tuhan sederhana sekali, tapi tegas. Hanya Roh Kuduslah yang mampu mengubahkan hati dan hidup kita. Pilihlah untuk tetap setia kepada Tuhan. Pilihlah tetap setia kepada gereja lokal. Dan pilihlah tetap setia untuk setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Program apapun yang dibuat, kalau hatimu gak pernah berubah, sampai kapanpun program itu akan sia-sia. Tapi sebaliknya, ketika Roh Kudus menjamah hati dan hidup kita, tanpa program apapun, engkau akan menjadi pengikut Kristus di dalam gereja ini dengan baik. Kasihilah sesamamu, kasihilah gembalamu, kasihilah orang-orang yang mungkin berbeda dengan kita. Karena Tuhan tempatkan kita di tempat ini tidak pernah salah. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Bukan kau yang memilih untuk gereja tempat ini, tapi Tuhan yang memilih engkau untuk beribadah di tempat ini. Ada maksud dan rencana Tuhan. Makanya ketika engkau diproses di tempat ini, yang kuat. Jadi jemaat yang setia, jemaat yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Jangan ngomongin orang kiri dan kanan. Jangan menjadi benalu di tengah-tengah sebuah komunitas. Tapi jadi pembeda bahwa engkau menjadi contoh dan teladan di tengah komunitas ini. Memang tidak ada yang sempurna di dalam dunia ini selain Tuhan sendiri. Gereja pun tidak sempurna, komunitas ini tidak sempurna. Tapi ada Roh Kudus yang menyempurnakan. Roh Kudus, kami minta pada malam hari ini, Kau mengubah hidup kami.
Kau menahan lidah-lidah yang ingin menjelek-jelekan gereja kami. Kau menahan bahkan membuat orang itu menjadi bertobat. Orang yang merusak segala kedamaian dan persahabatan yang dalam gereja ini. Sehingga gereja ini sudah bagus secara fisik. Dan gereja ini juga bagus secara komunitas. Tolong kami Tuhan. Mulai dari kami dulu. Mulai dari kami Tuhan. Kami gak mau nunjuk-nunjuk orang lain. Mulai dari kami. Kau yang menguasai kami. Sehingga boleh ada keharmonisan di rumah Tuhan ini. Ada kedamaian. Sehingga di mana ada kedamaian, Tuhan akan memerintahkan berkat tercurah untuk GPA Keluarga Allah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Ibu Gembala dan staf pengembalaan di tempat ini. Tetap kuat bergandengan tangan melayani pekerjaan Tuhan sampai pada akhirnya Tuhan akan memanggil kita pulang ke surga, menjumpa muka dengan muka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Kita pada sore hari ini, Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kau sudah pimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah Kau berkati setiap kami hamba-hamba-Mu yang setia melayani Tuhan, yang taat atas perintah-Mu Tuhan. Engkau berkati kami semua yang bertugas pada sore hari ini, baik penyambutan, kolektan, WS di musik, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Bapak Pendeta Yehezkiel Budi Tuhan, yang dari Tobo Ali Bangka. Berkati Tuhan setiap langkah pelayanan di mana hamba-Mu berada untuk menyampaikan misinya Tuhan, untuk karya keselamatan, untuk menyampaikan firman-Mu, yaitu kebenaran firman yang hidup dan berkuasa, mengandung otoritas Allah yang bekerja secara luar biasa. Tambahkan hikmat pelayanan yang lebih baik lagi Tuhan, yang lebih sempurna lagi supaya Roh Kudus yang memimpin setiap langkah pelayanan hamba-Mu, di mana hamba-Mu berada mengembalakan sidang jemaat yang ada di Tobo Ali Bangka Tuhan. Biarlah boleh berkembang dan banyak jiwa dimenangkan, diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati kepada istri dan kedua anaknya ya Tuhan. Biarlah Engkau mencukupi segala kebutuhan hamba-Mu ini. Semua pelayannya Tuhan cukupi segala yang diperlukannya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak hadir pada hari ini, yang berhalangan karena sakit dan sebagainya. Biarlah Tuhan Kau tahu keberadaan mereka. Yang lemah kuatkan, susah hiburkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus. Yang malas Tuhan celikkan mata rohani mereka. Yang kecewa, yang sakit hati, yang tawar hati, ampuni mereka Tuhan. Jamalah mereka. Biarlah Roh Kudus yang menjamah jiwa dan roh mereka, supaya mereka dilepaskan dari segala akar kepahitan, dari segala benih-benih pikiran yang jahat, dari segala benih-benih pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni mereka Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu kepada mereka. Biarlah mereka Tuhan jamah, supaya minggu yang akan datang mereka boleh datang beribadah di tempat ini dengan hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Biarlah Kau yang memulihkan setiap keadaan kami, pribadi lepas pribadi malam ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan berkati setiap langkah kehidupan kami dalam usaha pekerjaan yang kami lakukan. Biarlah Tuhan berkati, jadikan kami berhasil, karena Tuhan Kau Allah Immanuel, Allah yang memberkati kami yang bekerja, yang berdagang, semuanya apa yang kami lakukan Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan kami. Engkau yang mencukupi segala kebutuhan kami. Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak cobaan yang kami hadapi, kami tidak takut, kami tidak berjalan dengan sendiri. Hanya Yesus bersama dengan kami. Engkau Allah Immanuel yang memberikan kuasa ilahi, kuasa otoritas yang bekerja secara pribadi kami masing-masing. Biarlah kami boleh teguh dan kuat untuk menghadapi tantangan pencobaan dalam hidup ini. Kami percaya Roh Kudus yang menolong kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk bangsa kami. Biarlah Tuhan ampuni pemerintah bangsa kami, mulai presiden, wakil presiden, para menteri, para pejabat yang ada di pusat maupun daerah, semua jajarannya. Ampuni mereka Tuhan, jelikkan mata rohani mereka Tuhan, karena bangsa kami di dalamnya banyak hamba-hamba Tuhan, umat-Mu yang berdoa untuk keselamatan bangsa kami. Biarlah bangsa kami diselamatkan, bangsa kami diberikan roh kedamaian, biar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Bangsa kami kasihi di dalam nama Yesus. Keselamatan ilahi boleh terjadi bagi bangsa kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.
boleh atas pimpinan Tuhan menyertai sampai selama-lamanya. Kalau sebentar kami akan berpisah pulang ke rumah kami masing-masing, bila Tuhan Kau pimpin dalam perjalanan kami tiba dengan selamat. Engkau hentak kami tempat ini dengan selamat, bila kami boleh berjumpa di tengah keluarga kami dengan selamat juga Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan selalu membela kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Kami akan menerima berkat ilahi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita semua angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Pulanglah saudara-saudara yang kekasih dengan damai sejahteraan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kembali ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan.